Kurasa juga kalau untuk selingkuh nggak mungkin, apalagi si adek kan ada lagi dinas di perbatasan. Lagi dinas di perbatasan itu aku pernah ke perbatasan sana, Papua sana, itu nggak ada manusia lewat. 3 Juli, Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati, Ayu kembalikan malam itu juga, Om. Aduh, enggak deh, itu mah gosip. Misteri dan perdebatan panjang soal nasib barang-barang seserahan yang diterima Ayu Ting Ting akhirnya terjawab juga. Ya, dalam salah satu program televisi swasta yang diisinya kemarin, pelantun lagu Alamat Palsu itu telah menjelaskan secara rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Dalam kesempatan itu, Ayu pun membenarkan bahwa dirinya benar telah mengembalikan semua barang seserahan. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan olehnya lantaran desakan Dana yang secara belak-belakan meminta kembali barang pemberiannya. Dengan itu, Dana seolah memberi tanda bahwa dirinya tengah memendam kesedihan dan kekecewaan mendalam kepada Ayu Ting Ting. Lantas, mengapa Dana sampai setega itu? Padahal dalam pertemuan keluarga sebelumnya, pihak keluarga sudah menegaskan jika barang-barang seserahan itu sudah menjadi hak dari Ayu. Serta mungkinkah pula aksi itu merupakan sebuah bukti bahwa telah terjadi konflik besar yang menyebabkan mereka harus mengakhiri pertunangan. Nanti seserahannya dibalikin, bener gak sih, Yuk? Iya, karena kan yang awal kan sebenarnya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh, Oma, antara orang tua. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak Papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus Papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan Papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan. Jadi walaupun mereka pisah, tetap hubungan baik, itu aja. Pas tanggal 3 Juli, Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati, Ayu kembalikan malam itu juga, Oma, gitu. Jadi alhamdulillah sih Ayu jadi lega, Oma, gitu. Jadi nggak ada beban lagi gitu, Awendi gitu. Jadi apapun, maksudnya alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu. Semua sudah dikembalikan gitu. Lega lah, alhamdulillah. Lega ya? Ya, doa yang terbaik, orang tua mah doain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama Papa juga, kan sama aja. Ya semua memang udah kesepakatan Dana, Ayu, ya mungkin itu anak berdua ya udah sepakat. Bu Ayu, Bu, tapi emang katanya mau apa, mengembalikan itu Bu Ayu, seserahannya atau gimana Bu Ayu? Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan, istilahnya nggak jadi kan, alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Dalam budaya manapun kita nggak boleh ngejilat ludah, ya. Ini kan kita ada norma kaidah, ada budaya lokal. Nah, baik budaya timur, budaya barat, kalau udah dikasih pantang untuk diminta kembali, ditarik kembali. Jangan kayak caleg gagal, dia udah nyumbang masjid, dia udah bikin jalan yang bagus di aspal, dihancurin lagi, sumbangannya diminta lagi. Ini memalukan dan ini naif sekali. Jadi kalau udah diserahkan, ya udah kita ikhlaskan, anggap itu hadiah agar dapat pahala. Semua ini kan tergantung dengan niat dan ketulusan. Wah, itu harganya mahal. Loh, kita kan menghargai niat baik kita, itu semua pasti Allah balas dengan pahala. Kita niat menjalankan pernikahan. Nikah itu ibadah, an-nikahu sunnati.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Udah, kita ikhlaskan apapun yang terjadi. Apapun yang menimpa kita, itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Tak dapat dipungkiri memang, polemik pengembalian barang seserahan lamaran Ayu Ting Ting memang telah menuai sorotan tajam dari jutaan pasang mata. Bagaimana tidak, isi barang-barang seserahan Ayu memang sudah menjadi konsumsi publik. Ya, berdasarkan pihak WO yang mengurus pertunangan mereka, diketahui ada 14 seserahan dari pihak Dana yang meliputi kosmetik, alat sholat, peralatan mandi, hingga sepatu dan tas. Sedangkan dari pihak Ayu memberikan 8 kotak seserahan yang berisikan alat sholat dan makanan-makanan khas Betawi. Jadi dari Mbak Ayu ada 14 kotak. Dari Mas Dana. Jadi seserahan itu dari Mas Dana untuk Mbak Ayu ada 14 kotak. Dan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana kira-kira 8. Yang satu isinya alat sholat, kemudian sisanya makanan khas Betawi. Kurang lebih dekorasinya seperti ini. Jadi dominasi bunga warna putih tapi nggak ada birunya. Jadi traynya juga warna silver dan alasnya rumput hijau supaya terasa lebih hidup. Dan barangnya kira-kira seperti ini. Tapi ini barang cowok ya, yang Mbak Ayu kan barang cewek. Jadi nuansanya putih semua dan traynya pun silver, jadi nggak loncat dari warna putih gitu. Jadi ada fotonya. Kira-kira seperti ini Mbak, tempat cincinnya. Jadi traynya warna silver ukir dan bunga-bunganya warna putih, bunga mawar, bunga magnolia, dan kotak cincinnya berada di tengah-tengah. 14 seserahan itu berupa make up, alat sholat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu, dan tas. Dari calon suami untuk Mbak Ayu, sedangkan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana, barang-barangnya ada 1 kotak berisikan alat sholat, sisanya berupa makanan khas Betawi. Saya kurang tahu biayanya berapa ya Mbak, tapi yang jelas itu sangat pantas untuk seorang Mbak Ayu dan barang-barangnya pun bagus dan baik gitu untuk Mbak Ayu maupun Mas Dana. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilkis. Jadi ya harus kita Polemik pengembalian seserahan pun bukanlah satu-satunya alasan mengapa kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana memancing perdebatan panjang. Pasalnya, akhir cerita cinta mereka berdua sempat pula dinodai dengan sederet tudingan miring yang banyak dilontarkan pada Dana. Contohnya adalah adanya dugaan perselingkuhan. Bukan tanpa sebab, tudingan tersebut mulanya muncul usai warganet menafsirkan unggahan adik dari Ayu yang seakan menyentil tentang pentingnya kesetiaan terhadap pasangan. Sontak saja, kabar putusnya Ayu memancing beragam komentar dari rekan-rekannya di dunia hiburan tanah air. Salah satunya Tessa Mariska yang juga berstatus sebagai anggota Persib. Menariknya, Tessa seolah menjamin jika adanya perselingkuhan bukanlah alasan keduanya berpisah. Lantas mengapa Tessa Mariska begitu yakin kalau Letu Fardana tidak menduakan cinta Ayu Ting Ting? Aku rasa juga kalau untuk selingkuh nggak mungkin, apalagi si adek kan ada lagi dinas di perbatasan. Lagi dinas di perbatasan itu aku pernah ke perbatasan sana, Papua sana, itu nggak ada manusia lewat. Orang lewat ngeri ya, serem gitu ya dengan keadaannya di sana. Apalagi kalau dipikir anak gadis yang lewat sana udah nggak mungkin banget, nenek-nenek juga nggak mungkin lewat sana gitu kan, agak kecil kemungkinan. Terus selingkuhnya sama siapa gitu? Maka mungkin sama musang kan, di sana ada musang, ada segala macam hewan-hewan yang lewat lah ya di hutan-hutan sana. Selingkuhnya sama siapa? Kalau mungkin aku jamin banget, aku sebagai suami aku sebagai senior dari adik itu, aku sebagai istrinya, aku menjamin nggak mungkin adik itu selingkuh di sana. Sinyal masuk tapi sinyal juga nggak bisa langsung. Misalnya gini, WA sekarang bisa mereka jawab karena mereka itu di sana tuh nggak pegang handphone. Mereka pegang handphone saat mereka udah pulang dari kemes.
di saat bertugas mereka nggak pegang handphone. Jadi untuk misalnya pun untuk menjalin pacaran pertama baru, orang juga akan bete karena nggak akan dibalas langsung WA atau ke video call, nggak bakalan bisa langsung terlaksana. Bisa-bisa hari ini WA 2 minggu lagi baru dibalas. Kalau untuk menjalin percintaan yang baru-baru, aku rasa nggak mungkin. Katanya ada dugaan perselingkuhan, gimana Bu Ayu? Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya berarti orang itu tidak baik. Aduh, enggak deh, itu mah gosip. Kalau aku pribadi orang yang apa ya, bukan nggak peduli ya dengan bertanya, tapi aku orangnya nggak mau tanya sebelum memang orang yang bersangkutan bercerita gitu. Tapi kalau aku pribadi ke Bu Ayu mah ya, Bu Ayu tipikal orang yang kuat banget. Bu Ayu nggak pernah nunjukin sedihnya, nggak pernah nunjukin rasa kecewanya, nggak pernah nunjukin kalau Bu Ayu itu ada masalah. Jadi Andre juga kayak ngerasa kayak Masya Allah. Tapi aku nggak tahu ya di balik kita teman-temannya, mungkin yang manusia kan pasti ada rasa sedih, sakit hati juga, tapi nggak pernah nunjukin sama kita. Tapi yang aku yang mau aku bilang, Bu Ayu itu orang baik. Aku rasa gini, kecuali Ayu pacarannya bukan sama ini kan adek ini kan lulusan Akmil ya. Lulusan Akmil itu semuanya biasanya sudah dilatih sedemikian rupa, semuanya dari tingkah laku, dari sikap, dari semua sudah dilatih benar-benar. Karena ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, ini adalah calon-calon komandan. Mereka keluar aja udah perwira. Aku rasa datang nggak mungkin. Ketika orang baik, pasti insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Dan mungkin kalau sekarang belum jodohnya, ya itu mungkin belum yang terbaik gitu. Kalau boynya yang baik. Aku mendengar isu itu, aku jujur aku sedih banget. Karena aku salah satunya orang yang Ibu Persik yang mengharapkan Ayu masuk ke Persik karena dia adalah junior aku. Dia adalah junior aku di dangdut, di artis. Jadi aku suka banget kalau Ayu masuk. Jadi aku paling enggak ada kalau acara di kedinasan kalau ketemu bisa rumpi-rumpi manjah gitu tadinya. Ya gimana dong dengan kado aku yang udah aku sediain, kado buat Ayu. Yang itu yang mana bahan baju, mana 6 meter aku nyediain. Aku berharap waktu itu Ayu siapa tahu pakai hijab gitu ya. Jadi aku sediain bahan 6 meter panjang dan bahannya up to date lagi yang terbaru Manda. Tapi ya aku berharap ini mudah-mudahan ya boleh aku bilang gagal sih, mudah-mudahan aku sih berharap masih nggak gagal. Siapa tahu mudah-mudahan ini hanya prank, siapa tahu namanya jodoh ya, bersatu kembali. Nah yang namanya orang cerai aja bisa bersatu kembali, apalagi cuma orang pacaran bisa bersatu kembali. Aku berharap bisa bersatu kembali. Sementara itu, Boy William, salah satu sahabat Ayu Ting Ting pun tidak ketinggalan memberikan dukungan kepada sang pedangdut yang lagi-lagi harus merasakan pahitnya kegagalan cinta saat sudah berstatus tunangan. Menariknya, kandasnya hubungan Ayu justru membangkitkan lagi semangat masyarakat untuk menjodoh-jodohkan keduanya. Tak tanggung-tanggung, sebagian warganet bahkan ramai mengirimkan doa-doa tersebut kepada Boy. Lantas, seperti apa tanggapan Boy William terhadap hal itu? Serta, bagaimanakah pula doa dan dukungan Boy kepada Ayu Ting Ting? Ya udah tunangan kan? Mungkin sama seperti yang lain-lain yang ngeliat di berita atau nonton ya, ngeliat berita kayak gitu ya pasti ada kaget. What happened? Tapi it's okay. Dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Pokoknya gue doain aja yang terbaik buat dia. Ya, denger beritanya juga ya perlu dilihatin. Pokoknya apapun itu I'm happy for her. Yang penting dia happy, dia bahagia, dia milih jalan yang dia mau. Ya, kita support aja. Kamu dapat kabar dari media atau dari Ayu langsung? Dari sama-sama kalian semua, dari media. Cuman nanya doang, nanya sebagai teman biasa gitu doang. Cuman ya nggak terlalu detail, nggak terlalu dalam. Namanya orang lagi melewati prosesnya ya, prosesnya seperti ini ya kita kasih privacy aja. Seperti yang dia request privacy ya kita berikan privacy buat dia. Apapun itu, aku pokoknya aku tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal, dekat sekali sama dia. Dan doa aku untuk dia hanya yang terbaik aja. Apapun yang dia lewati itu dengan mereka berdua aku nggak tahu. Jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar karena aku nggak ada di dalamnya. Tapi yang penting apapun keputusan
seseorang ya kita hargai aja. Pasti Pasti itu ada alasannya. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan pematakan gue juga itu kan. Jadi siapa gue untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Ya didoain aja untuk semuanya lancar-lancar, happy lagi, happy selalu. Apapun itu keputusan yang udah dipikirin pasti juga dia bukan anak kecil. Ini bukan keputusan yang semalam dia pikirin besok dia lakuin. Ini pasti udah dipikirkan matang-matang sama dia dan dia pun pasti ada alasannya. Tugas kita hanya doain dan support. Banyak netizen yang berharap wah jangan-jangan jodohnya cowboy ini gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh, gimana? Lihat gua. Mungkin para fans dan yang lain-lain mungkin masih berharap seperti itu gitu. Oh gitu. Gimana pendapat? Hah? Gimana pendapat? Ya, thank you aja buat orang-orang yang support. Sama siapapun, sama Ivan dekat kita sama Ivan, terus sama ini dekat. Sama ini kan gitu ya semuanya ya karena dia masih semuanya juga sahabat sih teman ya. Kalau misalnya ada teman yang dekat dia menjauh nanti anggapannya sombong lah apa kan ya pastinya ya siapapun itu memang semuanya teman apalagi di kalangan artis mas semuanya juga ya pada dekat. Oh man, amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa. Bisa membesarkan bukan hanya anaknya tapi keluarganya juga dan dia sangat merangkul keluarganya dan super duper professional kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga dan teman obrol yang sangat luar biasa lah ya luar biasa lah nyaman aku sama dia karena aku kenal sama Ayu udah lama banget ya aku sama dia kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.